Hai Olin, tumben ngajak video call, emang ada apa? Veta, mau curhat nih. Jadi gini, kita kan udah semester 6, dan sebentar lagi skripsi. Tapi kok rasanya aku malas banget ya. Aku tuh kayak gak punya motivasi gitu buat semangat. Gimana ya? Kamu udah aware kan kalau sebentar lagi kita mau skripsi dan kita harus lebih semangat lagi. Kalau kamu sendiri sekarang gimana harapannya? Aku sih maunya semakin rajin ya, supaya bisa lulus tepat waktu. Kalau gitu menurut aku gimana kalau kamu coba sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit, emangnya bisa ya, Vet? Kalau bisa lakuin banyak sekaligus, bukannya lebih gampang? Enggak juga loh, perubahan yang dilakukan sedikit demi sedikit, apalagi dilakukan secara konsisten, kamu bakal dapat hasil yang lebih mantap lagi. Oh ya? Kok bisa gitu? Bisa dong. Nah, makanya kita bahas di video kali ini yuk. Check it out. Pernahkah kalian menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal-hal yang tidak penting? Sampai-sampai kalian tidak sadar sedang meninggalkan tugas-tugas menunggak? Atau mungkin kalian sadar akan hal tersebut? Nah, dari masalah-masalah ini, hal yang dapat kita perbuat adalah melakukan perbaikan. Baik itu memperbaiki diri, memperbaiki sistem, ataupun memperbaharui kinerja. Kami menyebut ini dengan istilah Kaizen. Ada yang pernah dengar dengan istilah ini? Atau mungkin kalian pernah melakukannya secara tidak sadar? Ya, semuanya akan kami bahas dalam video kali ini. Tapi, sebelum masuk ke dalam materi, agar memiliki sedikit gambaran mengenai Kaizen, mari kita lihat video yang satu ini. Halo, perkenalkan namanya Tina, seorang mahasiswi yang tinggal berdua dengan ibunya. Namun, karena pekerjaan yang selalu dinas keluar kota, membuat ibunya hampir tidak pernah di rumah, sehingga ia tidak pernah memasak makanan untuk Tina. Meskipun begitu, Ibu Tina selalu menyediakan bahan makanan di rumahnya agar Tina bisa memasak untuk dirinya sendiri. Tetapi, Tina justru lebih memilih untuk membeli makanan cepat saji setiap harinya, terutama makanan seperti junk food. Setelah itu menjadi kebiasaan, sekarang badan Tina tidak sefit dulu lagi karena ia terlalu sering makan junk food. Selain itu, uang Tina juga semakin menipis setiap hari. Akhirnya, suatu hari Tina memutuskan untuk menghemat dan merubah gaya hidupnya dengan berinisiatif untuk belajar memasak melalui video tutorial di internet. Ia menggunakan bahan makanan yang ibunya sediakan di rumah dan mengubahnya menjadi makanan yang lezat. Setelah berhasil membuat makanan sesuai video tutorial, Tina juga mulai mencoba belajar resep masakan lain. Wah, dia jadi pandai memasak loh sekarang. Selain itu, pengeluarannya untuk membeli makanan menjadi berkurang, sehingga ia menjadi lebih hemat. Kegiatan Tina tadi hebat banget ya. Ia bisa merubah kebiasaan buruknya menjadi sesuatu yang produktif, bahkan ia bisa menghemat dari perubahan tersebut. Dari pengalaman Tina dalam video ini, kita dapat melihat bagaimana Kaizen digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini, apakah kalian merasa sudah pernah mengaplikasikan Kaizen sebelumnya? Seperti Tina. Untuk memahami Kaizen lebih lanjut, mari bersama-sama membahas mengenai Kaizen itu sendiri. Nah, selain dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Kaizen juga dapat diaplikasikan dalam perusahaan loh. Seperti apa pengaplikasiannya? Mari kita simak contoh Kaizen dalam perusahaan Denso. This modern factory is fully automated, and unique devices support manufacturing without the use of electricity. In this episode, companies that are improving efficiency with these innovative devices. We first visited an automobile parts manufacturer with worldwide sales of 4 trillion yen a year. Before, this job required the worker to carry containers weighing 13 kilograms to the line. But now, the worker moves them with cords. The lifting mechanism is very simple. The overhead arm has a counterweight at its end that assists the worker. It's like a balance for measuring weight. The overhead arm almost reduces the workload in half.
Previously, about 50 containers could be moved in 10 minutes. But now, 1.3 times more, about 65 can be moved, a big improvement in efficiency. やっぱり数を毎日こなしていくと、やっぱり腰とかにも負担がくると思うので、はい、ありがたいです。Here, workers are brainstorming. They are trying to create various devices that could help. やっぱり自分たちが楽したいっていう思いがないと楽したいこういうところは結びつかない。 Nah, gimana? Sudah mendapat gambaran mengenai Kaizen belum setelah menonton video-video tadi? Sudah lihat kan? Ada beberapa perubahan yang ditunjukkan dari video tadi. Contohnya, dalam video Tina, yang sebelumnya hanya membeli makanan junk food hingga mengurangi uangnya, sekarang ia mencoba untuk mulai membuat makanannya sendiri, bahkan hingga suka memasak. Begitu juga dengan perusahaan Denso, di mana dengan menggunakan alat seperti timbangan tadi, dapat membantu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih efisien. Dari yang sebelumnya memindahkan 50 kontainer dalam 10 menit, sekarang dapat memindahkan jumlah yang lebih banyak lagi, yaitu sekitar 65 kontainer. Suatu perubahan yang efisien bukan? Tapi setelah dipikir-pikir, sebenarnya Kaizen itu apa sih? Apakah Kaizen itu trik sulap? Atau mungkin bakat terpendam seseorang? Coba ditebak-tebak. Daripada bingung, kita simak saja yuk penjelasan Kaizen itu apa. Jadi, sebenarnya apa sih Kaizen itu? Kaizen merupakan filosofi dan budaya yang berasal dari masyarakat Jepang dan salah satu sistem dari manajemen Jepang, di mana secara harafiah terdiri dari dua kanji, yakni Kai yang artinya perubahan atau aratameru, dan Zen yang artinya baik atau yoi. Sehingga jika digabungkan menjadi satu kata, maknanya adalah perbaikan, yang biasa disebut juga dengan continuous improvement. Secara sederhana, pengertian Kaizen adalah usaha perbaikan berkelanjutan untuk menjadi lebih baik dari kondisi sekarang, dan tentunya melibatkan semua orang. Kaizen adalah sebuah konsep yang menargetkan perkembangan dalam prosesnya, dengan langkah yang kecil namun stabil. Kaizen dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari, juga di perusahaan. Dalam perusahaan, Kaizen berguna karena merupakan proses yang penting dalam pelaksanaan operasional dan sistem perencanaan. Konsep Kaizen. Kaizen merupakan proses penyempurnaan yang dilakukan secara terus-menerus, di mana jika dilakukan dengan penuh konsisten dapat memberikan dampak positif, yaitu berupa perbaikan. Dan sambil menghasilkan perbaikan, konsep Kaizen ini juga sekaligus dapat menciptakan improvisasi dalam proses. Improvisasi di sini berupa kreativitas, di mana kita diharuskan untuk berpikir dan mengeksplorasi lebih dalam agar masalah yang kita alami dapat terpecahkan. Akhirnya, dengan melalui proses tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas yang bagus juga, baik kualitas pada diri sendiri ataupun perusahaan. Manfaat Kaizen. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Contohnya, dalam perusahaan, ketika kita mengidentifikasi ada pemborosan dan langsung mencari cara untuk memperbaikinya. Menghilangkan pemborosan dapat meningkatkan produktivitas. Bagaimana bisa? Dengan adanya kesadaran, inisiatif, dan kekonsistenan untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasti produktivitas dapat ditingkatkan. Begitu juga dengan masalah-masalah yang lain. Yang kedua adalah pengurangan biaya. Dengan menggunakan Kaizen, kita dapat menyusun prosedur untuk mengetahui bagaimana biaya dievaluasi dan diukur. Hal ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak uang yang dihemat. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya yang optimal. Karena sumber daya yang digunakan dengan efisien, maka sumber daya yang digunakan hanya untuk tujuan yang diperlukan. Penerapan Kaizen akan memperbaiki proses produksi dan secara otomatis sumber daya digunakan secara bijak. Hal ini dikarenakan Kaizen sendiri membantu perusahaan untuk memenuhi tuntutan besar dengan sumber daya terbatas dan lebih memprioritaskan kebutuhan. Yang berikutnya adalah peningkatan komunikasi yang lebih baik.
Keuntungan yang didapatkan perusahaan dengan menggunakan Kaizen adalah karyawan merasa diberdayakan untuk berkomunikasi dengan manajemen. Manajemen akan berinteraksi dengan karyawan untuk menerapkan perubahan. Komunikasi sangat penting untuk semua jenis perusahaan. Ketika menggunakan strategi Kaizen, kita akan menemukan bahwa komunikasi makin baik dan proses kerja pun makin lancar. Yang kelima adalah pemecahan masalah segera. Ya, Kaizen adalah solusi terbaik untuk menemukan dan memecahkan masalah. Mengapa? Hal ini dikarenakan Kaizen sendiri memiliki konsep berpikir seperti berikut. Masalah adalah kumpulan sesuatu yang berharga yang memicu munculnya ide perbaikan. Dan bila ada kesalahan, segera diperbaiki. Pertanyakan cara kerja yang sekarang. Lebih baik memikirkan cara untuk melaksanakan perbaikan daripada mencari alasan mengapa tidak bisa. Kemudian, dapat meningkatkan moral karyawan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa agar Kaizen dapat tercapai, seluruh karyawan dari semua tingkatan harus ikut terlibat. Nah, dari situlah karyawan dapat lebih banyak berkontribusi untuk keberhasilannya. Ketika mereka sadar bahwa ide atau saran mereka ditanggapi dengan serius dan diterapkan di perusahaan, moral mereka dapat meningkat secara signifikan. Karyawan yang lebih bahagia dengan lingkungan kerjanya akan lebih produktif. Mereka tak mudah resign dan mau berupaya sebaik mungkin untuk perusahaan. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas. Menemukan peluang peningkatan kualitas adalah bagian alami dari strategi Kaizen. Saat masalah terpecahkan, kerjasama tim dibangun kembali dan sumber daya digunakan dengan seefisien mungkin. Setelah itu, kualitas produk akan menjadi lebih baik. Nah, gimana sejauh ini? Kira-kira kalian sudah paham belum tentang Kaizen? Untuk menjawab pertanyaan itu, ayo kita uji pemahaman Kaizen kita dengan mengisi pretest berikut ini. Setelah ini, kalian akan masuk ke materi pengaplikasian Kaizen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain dapat diaplikasikan dalam perusahaan, Kaizen juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, Kaizen dapat digunakan untuk menciptakan proses kerja yang efisien dan dalam memecahkan masalah. Kira-kira, bagaimana sih pengaplikasiannya? Ayo kita simak. Nah, sekarang mari kita membahas mengenai Kaizen di perusahaan. Dalam perusahaan, semua orang akan terlibat dalam pelaksanaan Kaizen tanpa terkecuali. Dua pilar utama Kaizen dalam perusahaan adalah QCC, yaitu Quality Control Circle, atau QCP, yaitu Quality Control Project, dan SS, yaitu Suggestion System. Kaizen dapat berjalan dengan baik apabila kedua pilar tersebut ada. Sasaran utama dari Kaizen dalam perusahaan adalah menghilangkan pemborosan-pemborosan yang tidak berguna dari perspektif para konsumen. Pemborosan perlu dikurangi agar tidak terjadinya kerugian. Maka dari itu, terdapat beberapa kunci dalam pelaksanaan Kaizen di perusahaan agar sasaran tersebut tercapai. Berikut ini adalah beberapa kunci pengaplikasian Kaizen di perusahaan. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Biasanya, Kaizen menggunakan sistem produksi tarik atau pull system yang dibantu dengan menggunakan Kanban untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan pesanan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Poin kedua ini merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan, karena dengan memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan pelanggan, perusahaan dapat menghemat biaya dan mengurangi pemborosan. Contohnya, perusahaan donat biasanya membuat donat lebih dan tidak menurut permintaan. Alhasil, donat yang tersisa tersebut harus dibuang ketika toko akan tutup. Untuk mencegah itu terjadi, produksi dalam jumlah kecil ini penting untuk dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Untuk menghilangkan pemborosan, perusahaan perlu menghasilkan produksi dengan baik sejak awal. Selain itu, perusahaan juga harus pantang menerima, pantang memproses, dan pantang menyerahkan produk-produk yang cacat. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi menggunakan konsep 5S. Penataan produksi dilakukan dengan berpedoman pada 5 disiplin di tempat kerja, yaitu 5S, yang adalah Seiri, Seito, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, atau yang artinya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Salah satu cara untuk menyempurnakan kualitas produk adalah dengan memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu. Kemudian, meningkatkan pandangan manajemen terhadap mutu, lalu terpenuhinya pengendalian mutu produk dengan tegas, dan memberikan wewenang pada karyawan untuk mengadakan pengendalian mutu produk.
Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Sistem Kaizen sendiri menggunakan lintas disiplin sehingga seluruh karyawan harus menguasai semua bidang dalam perusahaan sesuai dengan jenjang dan kedudukannya. Semua karyawan wajib bertanggung jawab terhadap tercapainya produk yang baik dan mencegah terjadinya kesalahan. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Menghilangkan ketidakpastian dapat dilakukan dengan cara menjalin hubungan jangka panjang dan memiliki pemasok yang lokasinya berdekatan dengan perusahaan yang masih kerabat dengan pemilik perusahaan dan sedang dalam proses produksi dengan bantuan kartu Kanban dan produksi campur merata. Yang terakhir, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Dalam menjaga waktu jangka panjang, yang harus diperhatikan adalah memperbaiki mutu, fleksibilitas dalam membuat pesanan barang, pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, dan mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Setelah mengetahui kunci pelaksanaan Kaizen di perusahaan, sekarang kita akan mengetahui hasil dari pengaplikasian Kaizen tersebut. Hasil pengaplikasian Kaizen bagi pekerja adalah pekerja menjadi terdorong untuk menemukan masalah yang belum efisien dan juga cara untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Dengan mengaplikasikan Kaizen, pekerja bisa mengetahui kapan harus menggunakan Kaizen dalam proses kerja mereka. Kemudian, hasil pengaplikasian Kaizen bagi perusahaan adalah Kaizen mendorong perusahaan untuk membuat alur kerja yang lancar, aman, dan efisien. Kaizen juga bekerja dengan baik dalam membantu, terutama para pemilik perusahaan yang tidak tahu apa-apa tentang cara membujuk atau mendorong pekerja untuk menjaga tempat kerja agar tetap rapih dan mengawasi persediaan serta pekerjaan yang sedang berlangsung untuk melakukan perawatan mesin. Kaizen telah menjadi kunci kesuksesan kompetitif Jepang dan sudah banyak diadaptasi dalam berbagai metode aplikasi. Salah satu perusahaan yang sukses dalam menerapkan Kaizen ini adalah Toyota. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan salah satu produsen otomotif di Indonesia. Pengendalian kualitas di setiap proses sangat diperhatikan dan upaya perbaikan kualitas dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait. Dalam pengendalian kualitas, PT Toyota menggunakan OK Ratio sebagai dasar evaluasi kualitas dari proses produksi. Apa itu OK Ratio? OK Ratio adalah perbandingan antara jumlah unit yang sesuai spesifikasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Berdasarkan data berikut, kualitas produksi painting shop belum mencapai target. Tingkat OK Ratio yang rendah memberikan berbagai dampak negatif terhadap perusahaan, seperti efisiensi produk, menimbulkan line stop atau pemberhentian produksi, meningkatkan biaya produksi terkait repair dan manpower, dan berpotensi tidak dapat memenuhi permintaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga, diperlukan pengendalian kualitas untuk menurunkan jumlah unit yang reject dan dapat meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, dalam kasus ini, Kaizen menjadi metode pengendalian kualitas yang memiliki prinsip melakukan perbaikan kecil secara bertahap untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui siklus PDCA yang terdiri dari tahapan Plan, Do, Check, Action. Dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa PT Toyota menggunakan metode Kaizen agar dapat menemukan atau menelusuri masalah atau penyebab utama, serta melakukan perbaikan kualitas dan menghindari terjadinya defek. Dengan menerapkan metode Kaizen, PT Toyota dapat menurunkan jumlah defek yang muncul pada painting shop. Konsep Kaizen juga diterapkan untuk memberikan usulan perbaikan terhadap cacat produk, seperti penyangga duduk jok sepeda motor. Dari sini, terbukti bahwa dengan menggunakan metode Kaizen, perusahaan dapat menurunkan jumlah defek yang muncul pada painting shop. Selain itu, perbaikan kualitas yang dilakukan mampu meningkatkan kapabilitas proses sebesar 16%. Wah, sangat mengagumkan bukan? Ternyata, pengaplikasian Kaizen benar-benar dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalahnya. Untuk memahami pengaplikasian Kaizen dalam perusahaan lebih lanjut, mari kita simak video Kaizen di Toyota berikut ini. Ini adalah perusahaan Toyota yang ada di Derby. Toyota sangat terobsesi dengan pencarian mereka untuk perbaikan yang berkelanjutan. Ini merupakan prinsip filosofi Jepang yang disebut Kaizen. Di pelopori Toyota, sekarang Kaizen diterapkan di seluruh industri yang dimiliki oleh Toyota. Mereka mencoba menggunakan Kaizen di setiap bagian dari sistem produksi mereka, mencari cara untuk dapat membuatnya seefisien mungkin. Contohnya mesin cerdas yang bernama Doggle ini. Mesin ini mengangkut kaca depan mobil, sehingga karyawan Toyota tidak perlu menghabiskan waktu bolak-balik mengambil dan membawanya untuk dipasang di mobil. Nah, bagaimana teman-teman?
Sudah mendapat gambaran mengenai hasil pengaplikasian Kaizen di perusahaan? Dari video ini, kita dapat melihat bahwa Toyota menggunakan salah satu unsur Kaizen, yaitu sistem perkembangan berkelanjutan atau continuous improvement dalam prosesnya. Kaizen digunakan dalam sistem produksi Toyota untuk menciptakan proses yang seefisien mungkin. Sistem Kaizen membuat Toyota berinovasi dalam menciptakan peralatan di area kerja agar membantu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Robot Dugel yang diciptakan sangat membantu karena membuat waktu pekerjaan menjadi lebih efektif. Tidak hanya untuk mempermudah pekerjaan agar lebih efisien loh, di Toyota, Kaizen juga digunakan dalam melakukan penyelesaian masalah. Kaizen penyelesaian masalah tersebut dihasilkan dari kerjasama dalam tim untuk mencapai kerja yang lebih baik lagi. Jadi bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sejauh ini kalian sudah paham tentang Kaizen? Kita sudah membahas banyak hal tentang Kaizen, mulai dari pengertiannya, sampai dengan contoh pengaplikasiannya di perusahaan. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menguji kembali kemampuan kalian dengan mengerjakan post-test berikut. Yuk, di-scan yuk barcode berikut ini. Sekarang, mari kita membahas pengaplikasian Kaizen dalam kehidupan sehari-hari dan Kaizen sebagai penyelesaian masalah. Tahukah kalian, awalnya apabila kita membentuk sebuah kebiasaan, lama-lama kebiasaan tersebutlah yang akan membentuk kita. Begitu pula dengan Kaizen. Apabila kita melakukan suatu hal secara terus-menerus, kebiasaan tersebut akan memberikan hasil yang baik bagi diri kita sendiri. Kaizen yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita membuat kebiasaan produktif sehingga melekat dalam diri kita dan membuat kita sukses ke depannya. Ketika kalian bertemu dengan masalah, ketahui terlebih dahulu akar permasalahan tersebut dengan bertanya pada diri sendiri. Kemudian, cari solusi untuk memperbaikinya. Apabila kalian belum sanggup melakukan perubahan secara langsung dan besar, lakukan langkah perubahan kecil untuk memperbaikinya. Pada awalnya, perubahan akan tampak tidak penting. Namun, secara bertahap, kita akan mulai melihat adanya perbaikan. Seiring berjalannya waktu, akan ada perubahan positif yang mendalam bagi masalah kalian tersebut. Agar lebih memahami cara pengaplikasian Kaizen, kita coba saja yuk secara langsung. Mari bersama-sama memainkan game ini. Dalam permainan ini, jawablah langkah berikutnya yang mengandung unsur Kaizen agar cerita setiap tokoh berakhir dengan baik. Wah, ternyata itu yang namanya Kaizen. Iya, hebat banget kan Kaizen itu. Kamu sendiri sekarang gimana? Udah mulai paham belum? Udah, Feb. Keren banget loh. Bukan cuma bisa jadi solusi buat menyelesaikan masalah, tapi ternyata juga bisa buat mengubah kebiasaan buruk seseorang menjadi sesuatu yang produktif ya. Bener banget. Selain itu, pengaplikasian Kaizen juga mudah kan untuk dilakukan? Iya nih, siapa sangka perubahan kecil-kecilan bisa berpengaruh sangat besar di hasil akhirnya. Bisa dong, apalagi kalau dilakukan secara konsisten. Hal yang kamu lakukan bisa membuat kamu menjadi lebih produktif. Wah, berarti aku bisa semakin rajin nih dengan Kaizen. Bisa dong. Nah, sekarang kamu gimana rencana ke depannya? Dari belajar Kaizen ini sih, aku terdorong buat makin rajin membaca. Karena skripsi kan bakal butuh banyak sumber ya. Aku yakin sih bakal kelabakan kalau disuruh baca jurnal yang udah numpuk. Nah, rencanaku mulai sekarang baca 1-2 jurnal setiap hari supaya dapat banyak info dan bisa bikin skripsi yang berkualitas. Nah, gitu dong. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Oke, yuk teman-teman yang lain, mari ikut kita membuat rencana pelaksanaan Kaizen dalam kehidupan sehari-hari. Gak perlu yang berat-berat kok. Kalian bisa mulai dari mengurangi kebiasaan buruk yang ingin kalian hilangkan. Misalkan, apabila kalian ingin mengurangi konsumsi gula, mulailah kurangi makan makanan yang mengandung pemanis buatan atau menggantinya dengan gula rendah kalori. Bisa juga untuk kalian yang ingin mencapai suatu target. Jangan lupa untuk mencatat langkah pertama kalian. Misalnya, kalian ingin menguasai bahasa asing yang baru. Nah, tentukan waktu yang ingin kalian lakukan untuk belajar. Jangan lupa untuk lakukan secara rutin ya. Aku sih menyarankan banget buat teman-teman semua untuk mulai mengaplikasikan Kaizen. Karena hasil dari pengaplikasian Kaizen ini juga udah terbukti loh. Aku juga. Ayo teman-teman semua, kita mulai untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Semoga dari video ini teman-teman semua bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Bagaimana hasil post-test dan game teman-teman sekalian? Apakah dengan game tersebut kalian jadi lebih memahami Kaizen lebih dalam? Bila nilai Anda meningkat dari pretest sebelumnya, selamat, Anda telah berhasil memahami materi Kaizen yang disampaikan. Dan bila Anda bisa menjawab game dengan poin yang tinggi,
berarti Anda sudah bisa mulai mengaplikasikan Kaizen dalam kehidupan masing-masing. Dari kedua kegiatan sebelumnya, Kaizen terbukti menjadi solusi dari sebuah masalah dan juga menjadi cara untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Maka dari itu, untuk menjalani hidup yang lebih baik, mari kita membuat rencana pelaksanaan Kaizen yang akan dilakukan ke depannya. Sekarang, mari bersama-sama menulis rencana apa yang akan teman-teman semua lakukan untuk mengimprove diri agar lebih baik maupun untuk memperbaiki kebiasaan buruk teman-teman semua dengan menggunakan Kaizen. Yuk scan barcode berikut ini. Sekian penjelasan materi tentang Kaizen pada hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih.